Perhatikan dari pembahasan kita, dari awal pembahasan tadi sampai sekarang, kita melihat bagaimana pendidikan ulama sunnah kepada kita adalah pendidikan yang ilmiah. Mereka sebutkan masalah dalil, masalah dalil, masalah dalil. Kita dididik oleh mereka untuk ilmiah, untuk berjalan di atas dalil. Dan pendidikan yang seperti ini tidak didapatkan selain dari pendidikan sunnah. Berbagai macam syubhat di luar sana untuk menjauhkan manusia dari mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ada yang beralasan bahwa kita harus mengikuti jalur-jalur tertentu, ya, bahwa ini kitab sudah disaring, sudah direvisi dan seterusnya, sehingga mengesankan seakan-akan tidak boleh langsung membaca kitab-kitab yang di sana disebutkan langsung dalil Al-Quran dan hadis. Padahal maksud kita wajib mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi adalah dengan membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Bukan kita langsung datang ke Al-Quran dan hadis mengambil suatu hukum dengan melangkahi ulama 4 mazhab, melangkahi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukan ini maksudnya. Tapi maksudnya siapa saja yang berbicara. Apakah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4 mazhab. Kalau itu masalahnya agama, harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dan saya pernah diceritakan oleh seseorang, dia diceritakan langsung oleh orang yang bertemu dengan orang yang sudah dikristenisasikan dan disekolahkan oleh misionaris ke Vatikan. Dia sebelumnya muslim dari suatu tempat yang tidak bisa saya sebutkan nama tempatnya, ya. Yang sekarang dia menjadi misionaris. Dia sebutkan kepada orang kampungnya tersebut ketika ke rumahnya, dan orang kampungnya tersebut terkejut. Di rumahnya ada salib yang begitu besar. Disebutkan oleh dia bahwa di antara misi misionaris yang paling besar, mereka membuat kaum muslimin tidak lagi mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, dan tidak lagi menjaga salat 5 waktu berjamaah, ya, karena ini merupakan sumber persatuan. Karena otomatis kalau orang prinsip beragamanya mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, ke seluruh dunia pun dia pergi tetap sama. Karena Al-Quran universal, hadis Nabi juga universal. Pemahaman para sahabat Nabi juga universal. Tapi kalau kaidah beragama, kita ikuti saja mayoritas masyarakat setempat kita. Kita ikuti aja bagaimana keumuman masyarakat di tempat kita. Dia akan berubah-ubah, ya, sesuai dengan perubahan tempat. Kalau dia beralasan kita di Indonesia ikut Syafi'i karena mayoritasnya Syafi'i, kalau dia ke Burma, ke India, berarti harus pindah mazhab dong, pindah ke Hanafi. Di sana mayoritasnya Hanafi. Kalau dia ke Maroko, di sana mayoritasnya Maliki, berarti pindah lagi dong, jadi Maliki. Kalau dia ke Timur Tengah, rata-rata di sana Hambali, pindah lagi dong ke Hambali. Ya macam HP jadinya. Di Indonesia pakai kartu ini, pergi haji ganti dengan kartu Saudi, pergi ke Mesir pakai kartu Mesir, setelah itu pakai kartu yang lain, pulang ke Indonesia baru pakai kartu Indonesia lagi. Ya, sedangkan Allah menyebutkan Al-Quran untuk seluruh manusia. Setiap yang menganut agama Islam, sumber agamanya adalah Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ada dalil dia ikuti. Kalau ini prinsipnya, dia tidak akan berubah-ubah. Dia nggak akan pindah dari sebuah prinsip pada prinsip yang lainnya, kecuali karena ada dalil yang telah dia ketahui. Kemanapun dia pergi, dia berprinsip. Dia ke Maroko, ada orang yang mengajak dia untuk melakukan sebuah ibadah. Dia lihat, ada dalil nggak dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi? Ada contohnya enggak dari Nabi dan para sahabatnya? Enggak ada, mohon maaf, saya tidak melakukan. Berprinsip dia. Tapi kalau kaedahnya seperti di atas tadi, dia enggak akan berprinsip, berubah. Apalagi kaedahnya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Ini kaedah liberal. Karena kaedah yang benar adalah ittaqillah haitsuma kunta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Islam. Dan referensi Islam kaum muslimin dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Baik, ini sesuatu yang perlu kita perkuatkan kepada anak keturunan kita, ya, karena melihat banyaknya syubhat-syubhat yang luar biasa yang ingin memalingkan manusia dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW yang telah dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan diterangkan oleh mereka ulama-ulama yang datang setelah mereka seperti 4 imam mazhab dan seterusnya.